Oke, halo semua, selamat datang di channel ini. Jadi di video kali ini tuh gue mau sharing materi trading yang penting banget dan juga bagus banget, yang nggak semua mentor itu bakal kasih tahu ke kalian. Kenapa? Karena kalau sampai materi ini dikasih tahu ke kalian, nanti kelas mereka nggak laku karena kalian bisa langsung jago. Nah, materinya apa? Jadi sebenarnya materinya itu simple ya, yaitu materi probabilitas. Maksudnya gimana sih materi probabilitas itu? Jadi probabilitas itu sebenarnya adalah materi peluang dalam suatu kejadian. Maksudnya probabilitas atau peluang itu gimana sih? Contoh gini, misalkan nih, kalian itu disuruh milih angka yang ada di sebuah dadu ya. Dadu ya, tahu dadu ya? Nah, di dadu itu kan ada 6 sisi, itu ada 6 angka. Kalian suruh nebak satu. Nah, ngitung probabilitasnya gimana? Itu gampang. Contoh misalkan nih, kalian nebak itu angka 2. Nah, angka 2 itu kan berarti kan salah satu kan berarti kan ya. Salah satu dari 6 angka. Berarti gampang, kalian tinggal bagi 1 dibagi dengan 6. Nah, 1 bagi 6 berapa? Yaitu 16%. Nah, itu berarti probabilitas untuk kalian mendapatkan angka yang kalian mau dari sebuah dadu itu 16%. Contoh lagi ada di judi ya. Nah, di judi contoh kayak misalkan togel. Togel itu ada suatu permainan yang dimana kalian itu harus menebak angka 1 sampai 10. Ya kan? Angka 1 sampai 10. Kalian itu cuma suruh pilih satu. Berarti kalian itu kan disitu mengharapkan satu kejadian atau satu angka kan, ya, dari 10 angka. Oke. Nah, itu ngitung rumus peluangnya itu cukup dengan 1 dibagi dengan 10. Berarti berapa? 10%. Berarti peluang untuk kalian dapat kesempatan angka kalian muncul itu berarti 10%. Nah, kalau trading gimana? Nah, trading ini kan harganya cuma antara naik atau turun ya. Berarti 1 banding 1, oke? Antara kejadian naik dan juga kejadian turun. Nah, itu probabilitasnya berapa? Yaitu 50-50 ya. Kalau nggak naik ya turun, itu berarti 50%, 50%. Ibarat kalian itu asal aja ya, asal open posisi. Ya itu kalau nggak naik ya turun, udah gitu doang harganya kan, benar kan? Nah, kalau kalian udah paham, sekarang kita akan terapkan dalam strategi trading. Langsung aja kita masuk ke visualnya. Oke, jadi untuk probabilitas yang mau gue jelasin di sini itu ada dua, yaitu probabilitas dari trend atau market structure dan juga probabilitas dari SLTP. Oke, yang pertama kita bahas adalah probabilitas dari SLTP. Anggaplah kita tuh asumsinya tradingnya asal, nggak pakai analisa apa-apa. Anggaplah kalian itu open posisi ya, set di sini bebas misalkan buy lah ya, buy. Kalian itu pasang TP itu 30 pip, terus SL juga 30 pip. Nah, ini kan berarti rasionya itu 50% 50% ya. Gampang hitungnya. Karena nilainya sama. 30 pips 30 pips. Jadi antara ya kalau nggak naik ya turun, udah. Pilihannya cuma itu. Nah, tapi sebenarnya cara menghitung SLTP itu ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya gimana? Pertama kita akan bahas potensi tertriggernya SL. Rumusnya itu simple, yaitu total pips itu dikurangi dengan total SL dibagi dengan total pips. Nah, itu rumusnya. Yang TP gimana? TP sama. Total pips dikurangi dengan total TP dibagi dengan total pips. Gimana kalau misalkan asumsinya itu SL-nya 10 pips terus TP-nya 50 pips? Kita akan hitung satu-satu. Pertama kita akan hitung SL. Ingat ya rumus SL tadi, yaitu total pips. Total pipsnya berapa? Ya tinggal tambahin aja total pips dari SL dan juga total pips dari TP. Tadi kan SL-nya 10, TP-nya 50, berarti totalnya 60. Total pips dikurangi dengan total SL. Ingat, total pips dikurangi dengan total SL dibagi dengan total pips. Total pipsnya berapa? 60. Nah, probabilitas untuk SL kalian tertrigger itu sebesar 83%. Terus yang TP berapa? Kita akan hitung juga. Ingat ya tadi rumus untuk menghitung probabilitas dari TP, yaitu total pips dikurangi dengan total TP. Total TP-nya berapa? 50 dibagi dengan total pips. Hasilnya 16%. Jadi kalau kalian itu pasang SL 10 pips terus TP-nya tadi 60 pips, TP-nya tadi 50 pips, itu kemungkinan besar untuk TP itu sebesar 16%. Kemungkinan untuk SL tertriggernya itu 83%. Nah, kalian baru tahu kan sampai sekarang. Ini dengan asumsi trading asal. Oke, sampai sini semoga kalian paham ya. Oke, sekarang kita lupakan dulu menghitung probabilitas untuk SL dan TP. Sekarang kita akan menghitung probabilitas dari market structure. Oke, anggaplah kita punya pola dari support ke resisten, dari resisten ke support, dari support ke resisten, terus turun lagi ke support, naik lagi ke resisten. Nah, kita harus tahu probabilitas dari
struktur market ini tuh berapa persen. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara backtest. Sebenarnya yang menentukan kalian profit enggaknya itu dari market structure. Contoh misalkan nih, untuk support and resistance ini profitable-nya 80%. Ya berarti kalau kalian trading dengan pola support resistance, itu kemungkinan besarnya itu 80%. Terus ada pertanyaan dong, Bang, terus gunanya tadi SLTP, ngitung rasio SLTP itu buat apa? Contoh misalkan ada market kayak gini. Nah ini kan sebenarnya udah pembalikan arah ya sebenarnya, contohnya kayak gini. Set. Ya, ini udah naik. Terus ini turun, terus udah ada potensi sinyal naik. Biasanya orang-orang itu kan bakal open posisi di sini nih. Ya, open posisinya di sini, buy misalkan. Nah, sekarang gini logikanya. Kalau misalkan kalian itu kayak trader-trader yang kampret itu, pasti biasanya pasang SL-nya tuh tipis banget di sini. Ya, atau area sini lah ya. Nih, SL-nya di situ. TP-nya itu jauh di atas jauh banget. Nah, ini fungsi dari probabilitas TPSL itu ada di sini. Ini kan kita lihat ya tadi kalau misalkan 10 pips itu probabilitasnya untuk tertrigger lebih besar sekitar 80%. Nah, belah kalian TP-nya itu 50 pips. Nah, ini kalau misalkan harga itu ke sini, turun ke bawah, terus nanti ke sini kan nyesek kan. SL-nya kena, ternyata harganya juga naik ke atas gitu. Sekarang kalian bayangin kalau misalkan kalian itu pasang SL-nya itu misalkan bawah 50 pips juga, TP-nya 50 pips. Dengan analisa kalian yang akurat ini, yang udah 80%, analisa grafik yang udah 80%, ini walaupun dia bakal turun ke sini dulu, terus nanti naik, ya, ini nggak bakal menjemput SL kalian. Jadi SL itu untuk mengantisipasi pembalikan arah, bukan mengantisipasi koreksi. Ya, itu fungsinya. Meskipun market itu koreksinya agak dalam, tapi kalau struktur market kalian itu probabilitasnya tinggi, ya kalian nggak usah takut, karena dia pasti bakal naik lagi. Oke, ya, naik lagi, pasti kena TP. Tapi bayangin kalau misalkan ya, kalian tuh SL-nya tipis, SL-nya misalkan di sini, set, TP-nya di sini, misalkan anggaplah gitu ya. Ini kadang market itu gerak dikit aja set gitu ya, terus nanti naik lagi, itu kan nyesek kan kalian. Karena ini lebih gampang terkena, terdekat dengan harga itu akan lebih gampang terkena, itu rumusnya. Makanya jangan sampai SL itu terkena hanya karena koreksi harga. Tapi usahakan SL itu terkena karena perubahan struktur. Jadi misalnya nih, contoh tadi marketnya itu naik ya kan marketnya ada indikasi naik, set gitu. Terus dia ternyata turun. Nah ini namanya perubahan struktur market, misalkan perubahan tren. Nah itu nggak apa-apa. SL kalian tertrigger dengan perubahan tren itu nggak apa-apa, itu terhormat masih kan. Tapi kalau SL kalian itu kejemput cuma karena koreksi, set naik gitu, itu nyesek sih ya. Udah kena TP, posisi close, ternyata kalian itu sebenarnya kena profit. Cuman karena udah kena SL duluan, itu yang ngancurin setup trading kalian. Ada apa? Loss, gulung tikar, loss, jadi gembel. Oke, itu sebenarnya basic simple ya dari penggunaan probabilitas. Nah ini sebenarnya kalau kalian konsisten pakai cara ini, gue jamin TP lah. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu lah macam-macam yang kayak SL tipis tisu lah, TP-nya panjang selebar harapan orang tua lah. Aduh, menurut gue nggak profitable dan malah nyusahin sih menurut gue ya. Nah, jadi gitu rumus dan juga perhitungan menggunakan rasio probabilitas. Yang mana ini adalah dasar dari semua materi atau strategi trading yang ada. Kelihatannya kayak klasik. Jadi kalau kalian lihat kayak ada strategi yang aneh-aneh di TikTok yang dibikin jedak-jeduk, itu sebenarnya cuma buat keren-kerenan aja sebenarnya. Kalau ngomongin secara probabilitas, hancur ya. Jadi kalian jangan pernah pakai kayak gitu-gituan. Udahlah, itu mah IB aja gitu, tuh IB lagi bikin keren-kerenan supaya apa? Supaya kelasnya laku, supaya mereka klik linknya, habis itu mereka profit. Nah, profitnya dari mana? Profitnya dari trading kalian. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Jadi kalau kalian ngerasa video ini manfaat, jangan lupa share supaya teman-teman kalian semua yang masih belajar itu nggak dibohong-bohongin sama mentor-mentor atau IB-IB yang kampret gitu ya. Kalau misalkan ada materi yang pengen dibahas lagi nanti di next video, atau kalian mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. See you next time, next video. Bye.